Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Nanda Aftika dengan NIM 22423136. Di sini saya akan menyampaikan sedikit analisis terkait peer group, analisis keuangan, teknikal, dan rekomendasi. Yang pertama itu ada analisis peer group. Nah, MTEL dalam ft.com itu belum menampilkan fitur peer analysis. Jadi yang ditampilkan itu baru mergers dan acquisition saja. Analisis mergers dan acquisition yaitu menunjukkan strategi ekspansi PT Daya Mitra Telekomunikasi melalui akuisisi perusahaan lain guna memperkuat posisi bisnisnya dan memperluas portofolio asetnya. Kemudian terdapat dua transaksi yang tercatat. Pertama itu ada akuisisi PT Ultra Mandiri Telekomunikasi yang diselesaikan pada 4 Desember 2024 dengan nilai transaksi sebesar 40,79 miliar. Meskipun belum secara langsung mempengaruhi pergerakan harga saham MTEL, akuisisi ini kemungkinan bertujuan untuk memperkuat kapasitas operasional atau memperluas cakupan layanan teknis perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada analisis keuangan, komparasi laporan keuangan tahunan pada 4 tahun terakhir. Berikut ini analisisnya. Yang pertama itu dari laporan posisi keuangan. Total aset MTEL pada tahun 2024 tercatat sebesar 58.140 juta rupiah. Terus naik dari 57.279.000 rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pertumbuhan aset yang mungkin disebabkan oleh perluasan bisnis atau peningkatan investasi perusahaan. Kemudian yang kedua ada total liabilitas juga meningkat dari 31.144 pada tahun 2023 menjadi 31.422 pada tahun 2024. Lalu ada total ekuitas naik sedikit dari 31.118 pada tahun 2023 menjadi 31.224 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan ekuitas meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan total aset dan liabilitas. Yang terakhir itu ada perbandingan dengan rata-rata industri. Total aset MTEL itu masih di bawah rata-rata 57.709, sementara total kewajiban dan ekuitas juga di bawah rata-rata. Terus selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan pada tahun 2024 sebesar 8.546, kemudian meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada laba kotor pada tahun 2024 sebesar 7.186, menunjukkan efisiensi biaya relatif terhadap pendapatan. Terus yang ketiga ada laba operasional dan laba bersih juga menunjukkan tren kenaikan masing-masing sebesar 4.176 dan 2.059. Terus ada rasio margin laba bersih NPM itu pada tahun 2024 sebesar 22,6%, sedikit turun dari 23,2% pada tahun 2023. Namun masih tinggi dan menurut rasio ini juga lebih tinggi dari rata-rata industri yaitu 22,9%. Terus yang terakhir itu ada ATO, perputaran aset, sebesar 0,2 berarti perusahaan mampu menghasilkan pendapatan setara dengan 20% dari total asetnya. Nilai ini masih rendah dan menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perlu ditingkatkan atau tidak ada perbandingan industri yang disediakan. Terus yang ketiga itu ada laporan arus kas. Itu ada 3 poin, yaitu arus kas dari aktivitas operasional positif sebesar 5.920 menunjukkan bahwa operasi perusahaan mampu menghasilkan kas. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi negatif sebesar min 5.023 menunjukkan adanya investasi baru atau pembelian aset tetap. Terus yang terakhir itu ada arus kas dari aktivitas pembiayaan juga negatif sebesar min 335. Artinya perusahaan melakukan pembayaran lebih banyak atas kewajiban utangnya atau utang atau dividen daripada dana yang diterima dari sumber eksternal. Berikut selanjutnya itu ada analisis rasio.
analisis rasio itu terdapat 5 poin. Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor itu ada 3 poin. Jadi pada tahun 2024 laba kotor mencapai 8.356 dengan GPM sebesar 89,8%, sedikit meningkat dari 87,7% pada tahun 2023. Terus selanjutnya ada hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan dan meningkatkan efisiensi produksi dan penjualan dibandingkan dengan biaya langsung. GPM perusahaan ini yaitu 88,7% lebih tinggi dari rata-rata industri, menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang lebih sehat dalam mengelola biaya produksi. Terus yang kedua ada laba operasional. Laba operasional untuk tahun 2024 sebesar 4.176 dengan OPM sebesar 44,9%, meningkat dari 42,5% pada tahun 2023. Lalu ada peningkatan ini menunjukkan pengendalian biaya operasional yang efektif sehingga meningkatkan keuntungan operasional. Terus yang terakhir itu ada OPM. Perusahaan juga lebih tinggi dari rata-rata industri yaitu 43,7%, menunjukkan kinerja operasional yang lebih unggul. Terus ada laba bersih margin. Laba bersih pada tahun 2024 mencapai 2.108 dengan NPM sebesar 22,6%, sedikit turun dari 23,2% pada tahun 2023. Terus meskipun terjadi penurunan, margin laba bersih tetap mendekati rata-rata industri, yaitu 22,9%, menunjukkan bahwa profitabilitas tetap kuat. Dan penurunan kecil ini perlu dipantau untuk memastikan tidak menjadi tren jangka panjang. Terus yang selanjutnya ada total aset dan perputaran aset atau ATO. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, total aset perusahaan meningkat dari 57.279 pada tahun 2023 menjadi 58.140 pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan aset. Terus ada ATO tetap stabil di 0,2, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 20% pendapatannya dari asetnya. Atau perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk membuat pemanfaatan aset lebih efisien dibandingkan rata-rata industri. Terus yang kelima ada analisis DuPont. Ada 2 poin yaitu rasio NPM sebesar 22,6% dan ATO sebesar 0,2 berkontribusi pada ROA sebesar 3,6%, sedikit meningkat dari 3,5% pada tahun 2023. ROA ini sejalan dengan rata-rata industri, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba aset yang digunakan cukup baik. Terus yang selanjutnya itu ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini, mohon maaf salah. Selanjutnya itu ada analisis valuasi yang sumber acuan dari investing.com versi Pro, yaitu di sini saya menganalisis dari DCF Growth Exit, DCF EBITDA Exit, dan DCF Revenue Exit. DCF Growth Exit itu adalah metode penilaian yang memperkirakan nilai wajar saham berdasarkan arus kas bebas yang diproyeksikan selama 5 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan yang berakhir pada tingkat tertentu atau grow exit. Menurut data dari Investing Pro, nilai wajar saham MTL berdasarkan model ini adalah 577,87, sementara harga pasar saat ini adalah 625. Hal ini menghasilkan potensi penurunan sebesar min 7,5%. Artinya saham tersebut diperdagangkan sedikit di atas nilai wajarnya dengan asumsi tingkat diskon 8,0% dan tingkat pertumbuhan jangka panjang atau tingkat pertumbuhan abadi 0,0%. Model ini menunjukkan bahwa saham MTL saat ini sedikit overvalued dan investor disarankan untuk menunggu koreksi harga atau mempertimbangkan margin of safety sebelum membeli. Kemudian ada DCF EBITDA Exit, ini menggunakan proyeksi EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebagai dasar penilaian, kemudian mengasumsikan
bahwa perusahaan akan dijual atau dihentikan pada akhir periode proyeksi dengan nilai terminal berdasarkan kelipatan EBITDA. Model ini cocok untuk perusahaan dengan arus kas operasional yang stabil seperti MTEL. Dengan margin EBITDA rata-rata 5 tahun sebesar 84,8%, MTEL menunjukkan efisiensi operasional yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada DCF Revenue Exit. Itu mengevaluasi perusahaan berdasarkan proyeksi pendapatan 5 tahun, kemudian mengasumsikan nilai terminal berdasarkan kelipatan pendapatan. Pendekatan ini lebih cocok untuk perusahaan yang sedang tumbuh tetapi belum menghasilkan arus kas beban yang stabil. Dalam kasus MTL, pertumbuhan pendapatan 5 tahun atau CAGR hanya 1,3% yang relatif rendah untuk sektor infrastruktur digital. Dengan pertumbuhan pendapatan yang terbatas penilaian berdasarkan revenue exit, kemungkinan akan lebih konservatif dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya. Kemudian hal ini itu memperkuat kesimpulan bahwa saham MTEL saat ini tidak undervalued dan investor sebaiknya mempertimbangkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi atau efisiensi tambahan sebelum menilai apakah saham ini layak dibeli berdasarkan metode ini. Terus yang selanjutnya itu kita disuruh menganalisis teknikal. Berikut analisis teknikal yang saya lakukan adalah yaitu yang menunjukkan saham tersebut layak dibeli atau tidak. Berdasarkan analisis teknik grafik, harga saham MTEL itu belum menunjukkan sinyal beli yang kuat dalam jangka pendek. Grafik harian 1D menunjukkan bahwa harga saham saat ini berada di level 625 dengan posisi datar dan tidak ada perubahan signifikan. Indikator rata-rata bergerak dari SMA 10, 50, 100, dan 200 dan Bollinger Bands BB 20 menunjukkan bahwa harga berada di sekitar garis tengah, mengindikasikan tidak ada momentum naik atau turun yang jelas. Selain itu, selisih antara harga jual dan harga beli cukup sempit, menunjukkan likuiditas pasar yang stabil namun pergerakan minimal. Tidak ada tanda-tanda pola breakout atau tren naik yang kuat dan volume perdagangan tidak signifikan tinggi sebagai sinyal akumulasi. Dengan pasar saat ini tutup dan tidak ada lonjakan harga, saham MTEL secara teknis berada dalam fase konsolidasi atau sideways. Jadi dari sisi teknikal saja, saham MTEL ini belum layak dibeli saat ini kecuali muncul sinyal teknis tambahan seperti penembusan resistensi, peningkatan volume, atau konfirmasi tren naik. Investor disarankan untuk menunggu sinyal yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan pembelian atau mempertimbangkan analisis fundamental sebagai pelengkap untuk keputusan jangka panjang. Selanjutnya itu ada rekomendasi apakah saham tersebut itu strong buy, hold, sell, strong sell, buy atau strong, terus hold atau neutral, lalu ada sell atau strong sell. Dalam analisis yang saya lakukan, saham MTEL ini rekomendasinya itu ada di antara hold dan buy. Kalau di antara hold itu bagi investor jangka pendek hingga menengah karena kondisi teknikal belum menunjukkan sinyal yang lebih kuat. Sinyal beli yang lebih kuat. Kalau buy itu dengan catatan untuk investor jangka panjang yang melihat potensi stabilitas dan pertumbuhan fundamental perusahaan serta bersedia menunggu konfirmasi tren positif di pasar saham. Jadi kesimpulannya itu saham MTEL bukan strong buy atau strong sell saat ini. Saham ini layak dibeli untuk investasi jangka pendek, jangka panjang dengan resiko terukur tapi belum cocok untuk pembelian yang agresif dalam jangka pendek karena tidak ada konfirmasi tren teknikal yang mendukung beli saat ini. Investor disarankan untuk memantau perkembangan teknikal dan fundamental lebih lanjut sebelum meningkatkan posisi beli. Kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan terkait analisis yang saya lakukan terhadap perusahaan MTEL. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.